Shalom saudara yang kekasih, kita jumpa kembali dalam Renungan Logos HKBP Limo, Jumat 13 Desember 2024. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan menjaga kami sepanjang malam hari, dan hingga di pagi hari yang baru ini Tuhan bangunkan kami, Tuhan berikan kesehatan sehingga kami akan menjalani hari yang baru ini. Untuk itu Tuhan, firman-Mu yang kami mau dengarkan, kiranya Roh Kudus-Mu memimpin hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti akan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis pada 1 Korintus 4 ayat 5. Saya bacakan firman Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dikatakan di sini jangan engkau menghakimi. Jemaat di Korintus yang terdiri dari bangsa Yahudi dan non-Yahudi, di mana di sana terdiri di Korintus itu adanya penggolongan Paulus, Apolos, dan Kefas yang terdiri dari golongan Yahudi maupun non-Yahudi. Saudara yang kekasih, melihat ini dan mendengar ini, Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat di Korintus tidak saling menghakimi dan tidak saling mengelompokkan dan tidak saling menggolong-golongkan, supaya apa yang dilihat Rasul Paulus dalam kehidupannya sehari-hari pun dia tidak mau menghakimi seseorang. Dan Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan. Banyak sekali penghakiman yang diterima dari orang-orang. Dia yang dikatakan sering berdosa, sering melakukan kejahatan, sering tidak melakukan tindakan yang tidak baik. Tetapi apa yang dilakukan Rasul Paulus, dia selalu setia untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia selalu setia, apapun yang dikatakan orang kepadanya, dia tidak mendengarkan. Karena manusia tidak memiliki hak untuk menghakimi sesama manusia. Penghakiman adalah datangnya dari Tuhan. Saudara yang kekasih, demikian juga pada nas ini diingatkan kepada kita, supaya kita tidak menghakimi kepada saudara kita, kepada sesama kita. Tetapi marilah kita saling menjaga, saling koreksi diri kita. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Jika kita sudah benar di hadapan Tuhan, nanti kedatangan Tuhan kedua kalinya, Dia akan memberikan penghakiman. Untuk itu, kepada kita semua diingatkan supaya kita tidak menghakimi. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghakimi saudara kita, apalagi mengkritik. Nah, hal inilah yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Untuk menghakimi saudara kita, kita terlebih dahulu melihat sikap orang lain, tetapi diri kita tidak kita koreksi. Diri kita tidak melihat apa yang sudah kita lakukan. Seringkali kita mendahulukan menghakimi saudara-saudara kita atau teman, apalagi saudara kita yang kita benci. Kita kadang-kadang membesar-besarkan masalah. Kita kadang-kadang menggosip dia bahwa dia itu
orang yang suka melakukan kejahatan, orang yang suka melakukan tindakan yang tidak baik. Salah satu ini adalah menghakimi sesama kita. Untuk itu saudara yang kekasih, nas pada pagi hari ini, marilah kita seturut berjalan dengan kehendak Tuhan. Jangan kita melihat sikap orang lain, tetapi kita dalam hati kita jangan ada rasa penghakiman kepada sesama. Dikatakan tadi, Tuhan akan datang kedua kalinya untuk menjemput orang yang mati dan hidup. Disitulah hari penghakiman akan yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Tuhan datang akan berhak menghakimi semua manusia, yaitu sebelum Tuhan datang, Ia akan menerangi. Tuhan akan melihat apa yang ada di dalam hati kita, maupun yang buruk maupun yang baik. Tuhan itu tahu, tidak ada yang tersembunyi di dalam Tuhan. Untuk itu saudara yang kekasih, marilah kita untuk merendahkan hati. Jangan kita menghakimi bagi sesama kita, tetapi marilah kita melayani sama kita untuk saling menguatkan iman percaya kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan bersyukur di pagi hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami agar dalam perjalanan hidup kami, seringkali kami Tuhan menganggap saudara kami tidak baik di hadapan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin hati kami, supaya kami tidak selalu menghakimi sesama kami, tetapi biarlah kami saling menopang, saling mendukung, agar kami semua dapat seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, di hari yang baru ini kiranya Tuhan yang memimpin setiap langkah kehidupan kami maupun aktivitas kami, dan semua itu Tuhan kiranya Tuhan yang memberkati segala pekerjaan-Mu, memberikan kesehatan dalam kehidupan kami, menuntun, menjauhkan segala mara bahaya, menjauhkan penyakit dari dalam tubuh kami. Tapi biarlah kami Tuhan untuk menjalani hari yang baru ini seturut dengan kehendak-Mu, dan kami tidak melakukan penghakiman kepada sesama kami. Semua ini Tuhan kami mohon kepadamu. Juga Tuhan, jemaat-Mu Ruas-Mu HKBP Limo dimanapun berada, kiranya Tuhan yang memberkati, yang memberikan kesehatan dan panjang umur. Berkati semua Tuhan, Ruas-Mu Parhaladom, ama uluan kami, kiranya Tuhan yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.